Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada sehat dan kuat oleh karena kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya melalui pembelajaran hari ini kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah banyak belajar ya, apa itu arti berkorban. Kemudian juga ada 10 penderitaan Yesus. Dan kita pastinya juga sudah melihat bagaimana rupanya pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia Allah yang ada dalam kemuliaannya, mau datang, mau turun ya ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia, dan kemudian dia mati sampai di kayu salib. Dan itu merupakan sebuah bukti tanda kasih ya, cinta kasihnya kepada setiap hidup kita. Dan pengorbanan Yesus ya, yang tidak terhingga seharusnya membuat kita menjadi ya anak-anak yang bersyukur dan menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Dan Bapak percaya bahwa setiap kita yang menangkap ataupun mengerti bagaimana pengorbanan Yesus, hidup kita ya sebagai anak-anak Tuhan tidak akan ya asal-asalan. Sebab darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu telah menebus dosa-dosa kita anak-anak, juga menebus setiap sakit penyakit kita, bahkan juga menebus setiap kutuk ya. Dan itu adalah suatu hal yang begitu luar biasa. Tidak ada ya keyakinan ataupun ajaran lain yang memberikan sebuah jaminan bahwa diselamatkan, tetapi di dalam Yesus Kristus, oleh karena kematiannya, pengorbanannya, kita diselamatkan. Yesus memberikan kita jalan bagaimana untuk kita dapat ke surga. Dan anak-anak, kita akan sama-sama melihat ada tanda keajaiban saat ya kematian Yesus. Yang pertama ada langit gelap. Itu ada ya terjadi sekitar pukul 12 sampai pukul 15 atau jam 3 sore ya. Kemudian tanda keajaiban saat kematian Yesus yang kedua adalah tirai bait Allah ya terbelah. Dia tidak ada lagi sekat ya antara ruang Maha Kudus dan ruang Maha Kudus. Yang ketiga terjadi ya, gempa, kemudian kuburan terbuka, dan kemudian orang kudus bangkit. Jadi inilah tanda keajaiban saat kematian Yesus. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus
lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah."